Pada chapter kali ini kita akan membahas cerita manga chapter 267 Jujutsu Kaisen, yaitu akhir pertarungan panjang Shinjuku Shodown serta kekalahan Sukuna. Maka dari itu pada pembahasan kali ini kita akan membahas manga Jujutsu Kaisen chapter 267 yang masih berjudul Inhuman Hellscape Shinjuku Shodown part 38. Sebelum kalian melanjutkan video ini, ada bagusnya jika kalian klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian mendapat info terbaru dari video kami. Di awal chapter kali ini, sebelum Sukuna menggunakan domainnya, kita langsung diperlihatkan flashback Yuta dengan Gojo setelah pelatihan pertukaran jiwa. Dan di sini Gojo yang sedang di dalam tubuh Yuta juga sedang menyauti Yuta yang ingin meminta jari terakhir Sukuna yang disimpan Gojo. Yuta juga mengatakan dengan jari terakhir tersebut Yuta meminta agar Rika bisa memakan jarinya sehingga dia bisa mengopi teknik kutukan shrine atau cliff dan dismantle milik Sukuna. Dan di sini Yuta juga mengatakan bahwa bahkan walaupun dirinya bertukar jiwa seperti ini, tetapi mereka tidak bisa membaca ingatan memori pada tubuh yang ditukarnya. Di sisi lain, Gojo yang menyauti keinginan Yuta tersebut, dia sempat berpikir sebentar dan kemudian Gojo pun menolak permintaan Yuta itu. Mendengar itu, Yuta pun bingung apakah Gojo berkata serius. Namun Gojo menjelaskan kalau dirinya juga benar-benar serius tentang hal ini. Setelah itu Gojo pun menjelaskan bahwa walaupun jari tersebut akan memenuhi persyaratan dari penggunaan teknik Yuta, tapi itu tetap saja hanya satu dari jari Sukuna dari 20 jari lainnya. Bahkan menurut Gojo, jika tujuan Yuta untuk menganalisis dan mengkopi teknik kutukan shrine Sukuna, maka satu jari Sukuna saja tidak akan cukup. Mendengar itu Yuta pun juga setuju. Yuta juga menjelaskan bahwa di sisi lain, bahkan dengan teknik kutukan suara yang dimilikinya berkat Inumaki, masih ada begitu banyak hal yang tidak diketahui dirinya kecuali Inumaki menjelaskan kepadanya. Seperti tekniknya yang bisa digunakan melalui perantara seperti HP atau perekam suara. Mendengar itu, Gojo pun memahaminya dan dia mengatakan bahwa menurutnya bukan ide yang baik untuk memutuskan hubungan dengan Sukuna di sini. Mendengar itu, Yuta pun bingung. Gojo juga menjelaskan bahwa seperti yang Hakari katakan, semua ini adalah pertaruhan. Lalu sebelum berakhir, Gojo pun menjelaskan satu hal kepada Yuta jika dia ingin benar-benar mengkopi teknik Sukuna, yang mana hal ini menuju pada Yuji. Dan setelah itu flashback pun berlanjut saat Yuji, Yuta, Mei Mei, dan Wei Wei berkumpul. Di sini Yuta menjelaskan tentang syarat cara kerja teknik pengkopiannya, bahwa syaratnya dengan membuat Rika menelan bagian tubuh dari target yang tekniknya akan dikopi. Dan hal itu akan tergantung pada jumlah dan bagian tubuh yang tertelan oleh Rika. Karena itu, target penyalinan dan jumlah penggunaannya akan bisa berubah tergantung seberapa banyak yang Rika cerna. Dan menurutnya dirinya harus berpikir bahwa dengan tergantung pada kemampuan penyihirnya, dirinya mungkin harus mengambil bagian tubuh yang lebih mematikan untuk meniru teknik yang lebih kuat. Dan menurut Yuta, bahkan jika Rika tidak menelan bagian yang mematikan dari tubuh target, dirinya mungkin tidak dapat memenuhi persyaratan dengan memasukkan sumpah yang mengikat yang membatasi jumlah penggunaan teknik ini. Kemudian di sisi lain, mendengar pernyataan itu, Yuji berpikir, maka apa yang terjadi jika target yang akan dikopi Yuta menggunakan teknik kutukan terbalik untuk memulihkan dirinya? Yuta pun kemudian menjelaskan bahwa contohnya untuk mengkopi teknik limitless Gojo, dirinya harus membutuhkan tangannya Gojo. Dan setelah tangannya dimakan Rika, Gojo dapat menyembuhkan lengannya dengan teknik kutukan terbalik. Namun sebelum Yuta menjelaskannya lagi, Yuji pun mengira bahwa jika memang begitu bisa dilakukan, maka paling tidak Yuta pasti bisa meniru teknik Gojo dan Hakari. Tapi sayangnya setelah mendengar itu, Yuta menjelaskan kalau itu tidak bisa. Karena jika bagian tubuh yang tertelan Rika diregenerasi dengan teknik kutukan terbalik, maka dalam istilah sihir nilai kekuatannya menjadi 0 dan ketentuan penyalinannya tidak terpenuhi. Yuta juga mengatakan kalau dirinya akan menggunakan sisa lengan yang terpotong milik Inumaki dan Kurusu. Karena sebenarnya lengan Inumaki dan Kurusu yang terpotong tidak dapat diregenerasi lagi dengan pengobatan modern maupun teknik kutukan terbalik. Makanya Yuta menggunakan sebagian lengan mereka yang sudah tidak bisa disembuhkan lagi untuk mendapatkan kekuatannya. Di sisi lain, di sini juga dijelaskan bahwa Charles yang sempat bertarung melawan Hakari, dia juga kehilangan tulang iganya untuk sementara karena untuk Yuta salin tekniknya. Dan hal ini juga berkat bujukan Hakari, karena Charles masih bisa menyembuhkannya kembali setelah Yuta selesai bertarung.
Lalu setelah itu, Mei Mei pun bertanya dengan telepati kepada Yuta bahwa apakah Yuta tahu tentang resonansi Yuji dan Sukuna dari Todo. Yuta mengatakan bahwa dia sudah mengetahuinya dan karena itu mereka akan menjalankan rencana ini tepat sebelum mereka melawan Sukuna, yaitu rencana rahasia tanpa diketahui Yuji. Dan mereka akan memberitahu Yuji hanya sebatas informasi minimal saja agar Sukuna tidak menyadarinya. Dan namun, Yuta berkata kalau dirinya akan menggunakan penilaiannya untuk memutuskan kapan dirinya harus memberitahu informasi dan strategi singkat itu kepada Yuji. Dan menurut Yuta juga itu karena Yuji tidak bisa membaca pikiran Yuta. Lalu, masih sambil berbicara secara sembunyi-sembunyi dengan Mei Mei, Yuta juga menjelaskan bahwa jika semuanya berantakan setelah Gojo bertarung dengan Sukuna, Yuta merasa rencana mereka tersebut tidak akan ketahuan. Tapi menurut Yuta, lebih dari itu, dirinya juga tidak ingin membuat Itadori kehilangan ketenangan tepat sebelum pertempuran. Lalu setelah itu, Yuta pun mengatakan kepada Yuji dengan tegas bahwa meskipun saat ini Yuji tidak bisa menggunakannya sekarang, teknik Sukuna pastinya sudah terukir di dalam tubuh Yuji. Dan hal ini telah dikonfirmasikan oleh Gojo dengan teknik Six Eyes-nya. Jadi, sudah pasti itu sebabnya Yuji akan bisa menggunakan teknik Sukuna ke depannya. Lalu setelah flashback, scene pun kembali ke pertarungan lagi, yaitu di saat Sukuna menyadari jari Yuji yang hilang saat dirinya akan membuat domain expansion-nya. Dan di sini Sukuna menyadari bahwa Yuji kehilangan satu jari lagi selain jari Yuji yang ia putus untuk memindahkan dirinya kepada Megumi. Dan kemudian tiba-tiba Sukuna pun menyadari bahwa sebelumnya Yuta menggeretaknya saat Yuta mengatakan kepadanya bahwa dirinya, Sukuna, tidak akan bisa menemukan jari terakhirnya. Dan karena itu pun Sukuna menyadari bahwa Yuta menggunakan jari Yuji untuk menyalin teknik kutukan shrine miliknya saat di dalam domain expansion Yuta. Setelah itu di sisi lain, di sini langsung diperlihatkan jari terakhir Sukuna yang sedang diikat di tengah-tengah ruangan pilar. Dan di ruangan tersebut juga terlihat Utahime dan Gakuganji yang sedang mengobrol, membahas tentang jari terkutuk Sukuna yang dapat bertahan dalam segala bentuk fisik dan sihir. Lalu Gakuganji pun bertanya-tanya jika jari Sukuna sekuat itu, maka apakah teknik yang akan digunakan kepadanya dapat menembus atau meniadakan tekniknya? Di sini Utahime pun menjawab kalau itu teknik yang akan digunakan adalah teknik sumpah pengikat. Dan Utahime juga menjelaskan bahwa jika mereka berhenti mencoba untuk menghancurkannya dan hanya berfokus untuk membiarkan teknik terkutuk melewati jari Sukuna, maka mungkin akan berpengaruh. Namun di sini Utahime mengkhawatirkan sesuatu, bahwa bahkan belum setengah jam semenjak Nobara bangun dari komanya, dia langsung menggunakan tekniknya untuk menyerang Sukuna melalui jarinya. Dan ternyata di sini benar-benar terlihat bahwa Nobara telah kembali hidup dengan sebelah mata yang hancur. Dan beberapa saat setelah kebangkitannya, dia langsung melakukan tugasnya untuk melemahkan Sukuna dengan tekniknya. Dan dengan senyuman lebar, Nobara langsung menggunakan tekniknya dan memaku jari Sukuna kepada boneka santetnya untuk menggunakan teknik resonan. Dan seketika paku tersebut tertancap kepada jari Sukuna. Sukuna yang sedang bertarung dengan Yuji tiba-tiba terkena efek resonans Nobara dan melukai tubuhnya. Nah, Sukuna juga menyadari kalau ini adalah teknik Nobara. Dia merasa gawat bahwa tekniknya dan domain expansionnya tidak bisa digunakan. Dan dengan hal ini, sudah pasti efek pasti kena dari domain expansion Yuji akan mempengaruhinya. Dan dengan bantuan Nobara tersebut, Yuji yang menyadarinya, dia pun mulai tersenyum terharu bahagia dengan kemunculan Nobara. Dan pada saat itu, saat Sukuna lengah akibat teknik resonansnya Nobara, Yuji langsung menendang wajah Sukuna dengan lututnya. Setelah itu, Yuji dengan cepat menghajar wajah Sukuna hingga terluka. Namun walaupun begitu, Sukuna pun terus berjuang dan kemudian kembali membalas Yuji dengan tinjunya. Tapi di sini Yuji masih bisa menahannya walaupun terluka. Dan kemudian sambil terus beradu tinju dan serangan, di sini Sukuna yang marah dalam hatinya merasa kesal bahwa mana mungkin dengan domain yang lemah ini bisa melukainya. Bahkan Sukuna juga tahu bahwa Yuji juga tidak dapat menggunakan teknik kutukan terbalik untuk menyembuhkan lukanya sepanjang pertarungan. Bahkan Sukuna tahu bahwa Yuji juga sudah melewati limit batas kemampuannya. Dan terlebih lagi, dengan domain ini, Yuji pasti akan membutuhkan energi kutukan yang sangat besar untuk domain expansionnya. Dan karena itu Sukuna merasa bahwa saat ini Yuji lah pasti yang akan berakhir.
Namun saat pukulan Yuji mengarah ke wajah Sukuna, tiba-tiba delay impact pun terjadi, dan ternyata pada saat itu Yuji menggunakan teknik Divergent Fist-nya untuk mengelabui Sukuna. Dan di saat Sukuna sedang terkena efek Divergent Fist tersebut, dengan cepat Yuji pun langsung bersiap menggunakan Kokusen atau Black Flash-nya. Dan sambil menatap tajam Sukuna, dia berkata kepada Sukuna bahwa dia ingin mengakhiri lingkaran kutukan ini. Dan setelahnya dengan cepat Yuji langsung meninju Sukuna di perutnya dengan menggunakan Kokusennya yang sangat kuat, hingga membuat Sukuna merasa kesakitan. Kemudian catatan editor mengatakan bahwa akhir dari pertempuran panjang. Dan demikian adalah pembahasan mengenai manga Jujutsu Kaisen chapter 267 yang masih berjudul Inhuman Hellscape Shinjuku Shodown part 38, yaitu akhir dari aksi Sukuna dan kemunculan Nobara. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa komen di bawah tentang pendapat kalian di video kami kali ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya.